Divisi Humas Polri menggelar kegiatan dialog publik bertajuk Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui penguatan Kamtibmas yang kondusif, Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi antara Polri, akademisi, dan mahasiswa dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya stabilitas keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Acara dibuka oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keamanan dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Polri menyadari betul adanya keterkaitan erat antara keamanan dan pertumbuhan ekonomi, di mana stabilitas keamanan menjadi prasyarat bagi perkembangan ekonomi, dan sebaliknya, ujar Brigjen Trunoyudo. Ia juga menambahkan bahwa Polri terus mendorong kolaborasi dan komunikasi dengan generasi muda untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif. Dan saya juga didampingi oleh Brigadir Jenderal Polisi Suhendri SHSIK, MTSDM, selaku Direktur Pengamanan Objek Vital pada Kor Sabara Bahana Polri. Yang juga saya hormati, saya juga didampingi di sini ada Komisaris Besar Polisi Doni Alexander, SIK MH, selaku Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini dalam langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri, tentu langkah strategis adalah upaya secara kolaborasi. Tidak terlepas kolaborasi, kerjasama, koordinasi, komunikasi, semua dilakukan. Pada tema hari ini, pada kegiatan yaitu adalah semangat kebangkitan menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan Kamtibmas yang kondusif. Artinya, dalam semua aspek kehidupan sosial ekonomi, semua memiliki keterkaitan, efek domino, baik bagaimana ingin meningkatkan, menumbuhkan suatu ekonomi, tentu juga tidak terlepas dari keamanan. Demikian juga apabila ekonomi tidak tumbuh, tidak meningkat, tentu berdampak pada keamanan yang tidak stabil. Nah, disinilah peran serta kita melakukan kolaborasi dan kita melakukan dialog publik untuk berdiskusi dengan para generasi emas kita, adik-adik mahasiswa di sekitar Jakarta. Nah, tentunya dengan mengusung tema ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama. Perlunya koordinasi, komunikasi, kolaborasi untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang telah dijadikan visi misi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentu ini perlu mendapatkan dukungan, baik itu keamanan secara khusus dari Polri, termasuk seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Karena ini sebagai modal utama di mana menjadi secara kolektif kekuatan elemen bangsa ini menjadi satu kesatuan sehingga menguatkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang akan diharapkan menuju sekitar 8%. Menuju 8%. Tentu ini tidaklah hal yang mudah apabila tanpa kolaborasi, namun dengan kolaborasi tentu akan mencapai tujuannya secara baik. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Silakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tema saat ini, termasuk dialog publik bersama para generasi keamanan di objek vital. Yang pertama, amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana peran tugas pokok fungsi kepolisian jelas diamanahkan. Pertama, memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum. 3 aspek ini bisa terselenggara dengan baik. Tentu secara kesiapan, di mana amanah undang-undang, Polri telah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Tentu ini juga dalam rangka menuju Indonesia Emas, terutama adalah dalam jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan jangka panjang, di mana visi pemerintah adalah menuju Indonesia Emas. Namun demikian, tadi kita berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa merupakan generasi emas mendatang. Ini sebagai suatu wawasan. Artinya penguatan oleh generasi emas dalam rangka menciptakan rasa dan stabilitas keamanan ini sangat diperlukan.
Terus kemudian terkait dengan juga masalah tidak terlepas isu, bukan isu ya, peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang kita gencarkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu adalah dengan sandi operasi penyakit masyarakat. Maka include di dalamnya di situ adalah salah satunya premanisme. Terkait dengan edukasi, ya, sebagai edukasi, premanisme ini kan suatu status sosial yang diberikan, yang tentu kita harus bisa lagi memilah perbuatan-perbuatan pidana pada hukum positif negara, seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalkan pungli, memeras, mengancam, ya, kemudian juga menganiaya dan lain-lain yang sifatnya adalah suatu perbuatan pidana sehingga meresahkan masyarakat. Maka dari hasil yang sudah didapati pada periodik 1 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei yang lalu, bentar saya lihat datanya. Dalam proses penegakan hukum, ya, ini dari hasil kegiatan sudah mencapai 10.353, ya, dalam hasil secara kuantitas. Namun demikian, tentu Polri juga beberapa hal telah melakukan tindakan-tindakan berdasarkan komitmen dan konsisten yang khususnya adalah mengganggu stabilitas pertumbuhan dan peningkatan ekonomi seperti di beberapa area daerah industri yang kita ketahui seperti di Kalimantan Tengah, kemudian di Subang, ya. Kemudian beberapa juga di segmentasi pada wilayah masalah pertanahan kemarin di BMKG, ya, oleh Polda Metro, dan tidak menutup ini juga perlu dilakukan langkah-langkah secara optimal dalam bidang pencegahan. Terkait pembinaan tentu tidak terlepas dari kolaborasi. Ada kementerian-kementerian terkait, kolaborasi, ya, termasuk juga pemerintah daerah. Ya. Tentu ini menjadi bagian perhatian kita bersama, namun yakin dan optimis pertumbuhan ekonomi akan kita capai dengan wujud keamanan yang kita lakukan saat ini, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini juga dalam rangka mengawal stabilitas keamanan untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk SOP, nanti Pak Suyadri akan menjelaskan bagaimana dengan objek vital, dan kemudian ini juga menjadi suatu edukasi kepada masyarakat. Apabila ada hal-hal yang meresahkan masyarakat, kita punya hotline, ya, hotline center di sini ada 110. Silakan laporkan. Ya. Ini juga merupakan bagian daripada partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan. Ya. Tentunya kita akan melakukan analisis dan akan ada tindakan-tindakan yang bersifat baik dengan pembinaan, kemudian juga penegakan hukum, ya, baik itu secara preventifnya maupun penegakan hukum. Inilah yang kita terapkan saat ini di tingkat nasional. Kita melaksanakan audit sistem manajemen pengamanan di objek vital nasional. Apakah objek vital nasional tersebut sudah memiliki atau mengimplementasikan sistem tersebut sesuai dengan standar Polri? Kalau ini sudah diimplementasikan oleh pengelola objek vital nasional, insya Allah kemungkinan aksi-aksi premanisme itu sudah bisa kita deteksi, sudah bisa kita cegah dari awal. Akhir-akhir ini atau belakangan ini juga berkembang aksinya itu berubah minta proyek. Seperti kami pernah diundang oleh Kementerian Perindustrian terkait ada suatu operasi desa minta ikut mengelola limbah B3 di suatu objek vital nasional. Padahal jelas sekali operasi tersebut tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk mengelola limbah B3 tersebut. Nah, mereka memaksakan untuk tetap dapat proyek itu, sehingga dari pihak perusahaan melapor ke kita. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kita tidak bisa serta-merta langsung ke lokasi tanpa adanya informasi-informasi tersebut dari pihak pengelola objek vital nasional. Dan dengan membangun sistem manajemen pengamanan ini diharapkan dari pihak pengelola objek vital nasional sudah bisa melakukan pencegahan dini, memitigasi dan mencegah kerugian yang lebih besar kalau mereka sudah mengimplementasikan SMP ini dan kita sertifikasi. Artinya kita akan mengeluarkan sertifikat kepada mereka bahwasanya objek vital nasional ini sudah
mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan sesuai dengan standar Polri. Demikian. Pak, dari sekian banyak objek vital negara yang sudah diaudit nih Pak, apakah mungkin dari temuan Polri ada beberapa jenis objek vital nasional yang saat ini rentan dengan premanisme, atau mungkin ada yang belum audit, mungkin ada datanya nggak sih Pak? Kita punya datanya dari 1997 objek vital nasional yang terdata di direktorat kami, itu baru sekitar 4%-nya yang mau atau sudah bekerjasama dengan Polri, kita sertifikasi, kita berikan sertifikat SMP-nya kepada mereka. Dari jumlah 1.900 sekian itu baru 80 perusahaan, jadi sangat minim jumlahnya. Masih ada? Baik, terima kasih Pak Direktur Maufid. Itulah sebagai edukasi juga rekan-rekan. Di sini juga belum lengkap kalau nanti dari pakar ekonom, ada Pak Erik juga dari Bappenas juga akan memberikan sedikit tentang kegiatan ini. Kami persilakan Pak Erik dulu. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tadi dalam diskusi kami sampaikan bahwa pertahanan dan keamanan ini menjadi modal dasar kita dalam melakukan pembangunan. Dan di sini peran dari Polri maupun TNI dan juga yang paling utama adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan pertahanan untuk kita bisa melakukan pembangunan. Jadi ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ini perlu kita minimalisir untuk kita bisa menjalankan pembangunan dan mencapai target-target cita-cita kita di masa depan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Erik. Lanjut, ada dari pakar ekonom Pak Tauhid. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya kira satu syarat ya untuk ekonomi kita tumbuh tinggi ya bahkan lebih dari 5% atau mungkin targetnya 8% adalah salah satunya adalah mengurangi ekor. Ya. Ekor itu semacam biaya ya. Ekor kita 6,4. Jadi agar syarat ekonomi kita tumbuh adalah bagaimana ekor kita bisa di bawah 5 seperti halnya negara-negara lain. Nah, karena ekor berhubungan dengan biaya investasi, maka upaya yang harus dilakukan salah satunya memang mengurangi beragam biaya-biaya seperti investasi tadi, seperti premanisme, pungli, perizinan dan sebagainya yang di luar ketentuan dan melanggar undang-undang. Nah, karena itu saya kira kita sepakat kita perlu dorong kepastian hukum, kemudian penegakan hukum, termasuk juga mendorong agar kepolisian ya memberantas premanisme yang memang merugikan ekonomi dan menjadi salah satu sumber beban ekonomi tinggi. Saya kira ini langkah yang perlu dilakukan, namun juga yang paling penting adalah membangkitkan semangat solidarisme dan kesadaran masyarakat ya, dan ini juga dibarengi upaya pemerintah juga untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka penciptaan lapangan usaha agar mereka-mereka yang memiliki masalah sosial ini juga memiliki satu pekerjaan yang pasti dan tidak pindah menjadi premanisme. Saya kira ini yang paling penting untuk kita kedepankan masa mendatang. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.